Halo anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini, di pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang materi pencaksilat. Perlu kalian ketahui bahwa pencaksilat merupakan olahraga bela diri asli dari Indonesia. Olahraga asli bela diri dari Indonesia, atau termasuk ke dalam olahraga tradisional Indonesia. Kemudian di dalam pencaksilat itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, seorang pesilat itu harus mempunyai nilai spiritual, mental yang bagus. Mental spiritual itu adalah modal bagi seorang pesilat. Mentalnya harus bagus. Yang kedua, yang terkandung di dalam pencaksilat adalah seni budaya. Karena pencaksilat itu adalah merupakan seni. Harus dengan seninya. Tidak bisa seperti karate, itu berbeda sekali dengan pencaksilat. Namanya juga dikenal dengan seni bela diri pencaksilat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari pencaksilat itu yang terkandung adalah nilai olahraganya. Olahraga. Ya. Yang keempat adalah yang terkandung dalam pencaksilat adalah nilai-nilai bela dirinya. Bagaimana dia untuk membela dirinya dengan gerakan-gerakan tadi pencaksilat. Oke. Pada kesempatan ini juga Bapak akan menyampaikan tentang teknik dasar apa saja yang terkandung dalam pencaksilat. Pembelajarannya sangat sederhana sekali. Kalian hanya bisa mengingatkan, bisa melihat, dan bisa praktekkan di rumah masing-masing. Yang pertama, teknik dasar dari pencaksilat adalah pukulan, di mana pukulan itu harus betul-betul dengan tangan terkepal, kuat. Lihat, kepalan yang kuat, tidak ada celah sedikit pun, harus rapat. Dari pertama, ini rapat, lipat, sehingga kelihatan pukulannya ini lebih kuat dan lebih berat. Itu yang pertama. Tidak ada pukulan atau kepalan seorang pesilat seperti ini ya, memukul. Alah, apa ini ya. Tidak seperti itu, tapi tunjukkan tangannya begini, rapat, kuat. Oke. Seperti itu ya. Diingatkan, pukulannya harus kuat. Apalagi badannya gede, kekar, pukulannya juga, kepalanya harus lebih kuat. Jadi yang pertama adalah teknik dasar pencaksilat adalah pukulan. Ya. Pukulan seorang pesilat itu harus betul-betul ini terarah. Ya. Mau kemana mengarahnya? Apakah mau ke atas, bagian kepala, ke bagian perut, atau ke bagian bawah ketika musuh sudah berada di bawah. Ya, tuh pukulan. Kemudian ada lagi kuda-kuda. Ini kuda-kuda adalah, kalau dalam bahasa kerennya, stand. Kuda-kuda dalam pencaksilat pada dasarnya itu kalau kuda-kuda depan itu berada menyamping. Ini kuat. Kenapa harus bengkok ini? Karena ini untuk menjaga kestabilan. Nih, bengkok seperti ini. Badannya juga ajak. Tidak ada yang bungkuk. Tidak ada seorang pesilat seperti ini. Ajak begini. Ya. Ini kuda-kuda depan. Kuda-kuda samping. Kuda samping artinya kita berada menyamping ke depan. Ya. Badannya juga lurus, tidak bungkuk,
ya, tapi harus ajak dengan persiapan tangan yang kokoh, baik itu untuk siap menyerang atau sebaliknya untuk siap diserang. Hanya dua, antara menyerang dan diserang. Jadi semuanya harus siap. Nah, ini kuda-kuda. Kuda-kuda. Tangan persiapan untuk menjaga atau untuk menyerang. Pandangan ke depan. Tidak ada seorang pesilat yang ininya kokoh, pandangannya malah kemana. Nah, tidak seperti itu. Fokus ke depan. Sekali lagi, fokus ke depan. Lihat, ini untuk kuda-kuda depan. Ya, ini lebih kuat. Ini harus ditekuk. Harus ditekuk. Biar lebih kuat. Kalau seperti ini badannya labil. Jadi jangan ada kuda-kuda yang badannya lurus, kakinya lurus ke belakang, ke bawah, seperti ini. Tidak. Itu sih. Tapi harus kuat. Tunjukkan kekuatan kalian. Dan seni harus diperhatikan. Nah, ketika kita mulai dengan kuda-kuda, kita juga harus dengan seni. Oke. Seni itu ada ketika melangkah, juga menggunakan seni. Ini seorang pesilat juga harus ada seni dari bahu, ya, bahu. Jadi tidak kaku. Ya. Pergerakan bahu tidak kaku seperti robot, tapi harus ada seni. Oke. Oke. Ini dengan seninya seperti itu, silat dengan seninya ya tadi. Sudah Bapak sampaikan dengan seni budaya. Yeah. Kita kembali tadi kuda-kuda ini ya. Kemudian tadi pukulan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke tengah. Okay. Yang ketiga adalah tendangan. Nah, tendangan. Tendangan itu adalah salah satu bentuk serangan ya. Tendangan ada yang ke depan ini, tendangan ada yang ke atas. Oke. Ketika menendang, kedua tangan ini siap. Yang satu sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan, dan yang satu lagi yang menerima serangan dari lawan atau untuk menangkis dari lawan. Ya, pukulan, kemudian sekarang tendangan, ada juga tendangan ke samping. Ya. Ini ke depan, ke atas, samping, ya, belakang. Jadi posisi kita harus selalu stabil, ya. Kuda-kudanya harus stabil. Tadi yang pertama ya. Oke. Yang kelima adalah tangkisan. Ya. Tangkisan itu menggunakan tangan. Lihat, ada tangkisan yang ke luar, ya. Ini namanya tangkisan keluar. Oke, keluar ya. Kita keluar. Lihat, sekali lagi keluar. Ini keluar, ke atas bisa. Yang ini juga ke atas. Itu tangkisan keluar. Ada yang kedua, tangkisan ke dalam. Sini. Ya. Sini. Ya. Badan juga harus mengikuti dari gerakan tangan, jangan kaku. Tangkisan ke dalam begini, oke, itu salah. Ya, harus dengan tangan yang diikuti oleh bahu. Tangkisan ke dalam, tangkisan ke dalam, tangkisan ke atas, keluar. Ini ya, tangkisan ke atas, keluar, keluar juga. Yang ini siap menerima serangan.
dan siap memukul. Oke, seperti itu. Kemudian yang keenam, ada dalam pencaksilat itu yang namanya elakan, ya, atau menghindar. Ya. Menghindar atau elakan dalam istilah pencaksilat adalah mengelak, menghindar. Contoh, ketika ada yang menyerang ke bagian muka, pukulan, kita tidak usah menangkis, ya, tapi kita hanya menggeserkan bagian anggota badan. Ada pukulan ke sini, kita hanya tanpa menangkis. Sini, ya. Pukulan datang ke sini atau ke bawah, ya. Atau ada tendangan ke bawah, kita menghindar. Baliknya ke sini, tidak. Oke. Ini tidak. Berbeda dengan menangkis. Kalau menangkis dengan tangan. Harus ada kelincahan dari tangan itu sendiri, ya. Orang pesilat itu harus bisa memperlihatkan seni bela dirinya. Seni, sekali lagi ingat, seni bela diri. Oke. Ada beberapa variasi untuk sparring, ya, dalam pencaksilat. Kalian harus bisa menempatkan posisi kalian, terutama kuda-kuda kalian harus bisa terlihat kokoh. Yang kedua, harus terlihat seninya, sebab yang dinilai juga seni itu, ya. Baik seni ketika ada jatuhan, ya. Kalau ada jatuhan ke sini, oke. Tangan yang ini harus selalu siap. Oke. Jatuhan kebalikannya ke sini, oke. Sehingga kalian tempatkan seperti orang yang sedang berkelahi, tapi seni, ya. Tapi seni itu harus ditonjolkan juga. Bagaimana caranya? Yaitu harus melalui pembelajaran. Pembelajarannya tidak hanya sebentar, tapi dari awal, kemudian terus latihan, dan jangan sampai satu harus mempunyai seorang pelatih atau seorang guru pencaksilat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalian ingatkan apa yang tadi Bapak sampaikan, terutama gerakan dasar dari pencaksilat itu sendiri. Kemudian apa saja yang terkandung dalam olahraga bela diri pencaksilat. Tugasnya tinggal kalian ingatkan, hafalkan video ini. Kemudian Bapak akan tanya man to man by phone, ya. Jadi nanti kalian akan Bapak telepon untuk penilaian dari pengetahuan, ya. Sekali lagi, Bapak akan by phone, tidak sulit untuk mencari nomor kalian. Semua siswa yang sekian ribu itu pasti ada, Bapak gampang. Dia akan lewat by phone, sehingga kalian persiapkan, mungkin kapan, mungkin sore, mungkin pagi, Bapak akan telepon langsung dan nilainya sudah Bapak siapkan. Hanya itu persiapan dari kalian, ya. Tugasnya kalian hanya menghafal dari video ini apa yang Bapak sampaikan dari materi pencaksilat dari mata pelajaran PJOK. Untuk semuanya kelas 10 sama, yaitu semua kelas 10 jurusan listrik dan TKR kelas 10. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sampaikan salam kepada orang tua, jaga kesehatan, dan kita semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.